Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Misal Fauzi, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan melakukan video praktik mengajar secara monolog. Terima kasih. Baik, mungkin bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum mulai pembelajaran, mungkin ketua kelas bisa memimpin berdoa. Baik, terima kasih. Lalu yang selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan agar kita bersemangat pada pagi hari ini, mungkin alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Cara mungkin bisa melakukan preferensi terlebih dahulu. Lalu untuk nanti kalian bisa menyebutkan bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini. Nomor absen satu, nomor absen dua, nomor absen tiga. Nah, mungkin ada yang ingat kita kemarin tuh belajar apa aja. Itu kita belajar setiap komponen memiliki peran. Lalu, apakah semua hewan dan tumbuhan itu saling menguntungkan? Lalu, apakah kalian pernah melihat tanaman yang tumbuh menempel di pohon lain? Kita akan bahas lebih lanjut pada materi kali ini, yaitu hubungan yang unik pada makhluk hidup, pas kelas 3. Nah, tujuan pembelajaran pada pelajaran hari ini, yaitu nanti dengan adanya video YouTube, kalian akan mengidentifikasi berbagai jenis hubungan antar makhluk hidup, seperti mutualisme, komensalisme, dan parasitisme dalam lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, kalian akan melakukan diskusi kelompok dengan menggunakan lembar kerja, sehingga kalian dapat menganalisis perbedaan dan dampak dari setiap jenis hubungan antar makhluk hidup terhadap keseimbangan alam dengan tepat. Lalu setelah melakukan diskusi, kalian melakukan presentasi dan refleksi, sehingga diharapkan kalian akan menyimpulkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antar makhluk hidup serta menunjukkan sikap peduli terhadap kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kalian bisa menyimak video YouTube ini terlebih dahulu.
Video yang pertama, mungkin kalian bisa melihat interaksi antara lebah dan benang sari. Nah, dari video tadi yang kalian dapat adalah eh, lebah yang menempel pada bunga. Nah, apa sih itu? Kegiatan yang dilakukan lebah akan kita pelajari pada pembelajaran pagi ini. Yang pertama adalah apa itu hubungan antar makhluk hidup. Jadi, hubungan antar makhluk hidup adalah interaksi atau saling mempengaruhi antara berbagai jenis makhluk hidup di alam. Makhluk hidup di bumi hidup tidak sendiri. Mereka saling bergantung satu sama lain. Seperti kita manusia, hidup tidak bisa sendiri, melainkan kita adalah makhluk sosial. Hidup membutuhkan orang lain. Begitupun juga makhluk hidup lain. Nah, pada materi kali ini, fokus kita pada pembelajaran adalah jenis-jenis hubungan antar makhluk hidup. Itu ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi mutualisme, eh, kata kunci yang dapat kalian ingat adalah saling menguntungkan. Jadi hubungan interaksi antara dua makhluk hidup itu saling menguntungkan. Contohnya, lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar dari bunga, sementara bunga dibantu dalam proses penyerbukan. Jadi seperti pada video tadi, lebah yang menempel pada bunga itu, lebah mengambil nektar dari bunga, sementara bunga melakukan proses penyerbukan yang dibantu oleh lebah. Lalu kerbau dan burung memakan kutu. Keuntungan yang didapat kerbau adalah eh, karena burung memakan kutu yang ada di tubuh kerbau, kerbau kehilangan tidak menjadi gatal dan burung mendapatkan makanan. Lalu yang kedua ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang satu diuntungkan namun yang lain tidak terpengaruh. Nah, kata kunci yang kalian ingat dalam simbiosis komensalisme adalah satu untung dan satu tidak terpengaruh. Bukan rugi atau untung, tapi satu untung dan satu tidak berpengaruh. Contohnya adalah ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lain yang lebih besar dengan alat mengisapnya. Itu ikan remora diuntungkan, namun ikan hiu tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Jadi tidak berpengaruh. Lalu yang kedua, anggrek dan pohon mangga. Anggrek dapat tumbuh di pohon mangga untuk mendapatkan tempat hidup, sinar matahari, air, dan zat untuk berfotosintesis. Anggrek yang menempel pada pohon mangga mendapatkan keuntungan, tapi pohon mangga tidak mendapatkan kerugian atau keuntungan. Jadi tidak berpengaruh. Lalu yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sementara yang lainnya disuguhkan. Nah, yang dapat kalian ingat adalah satu untung dan satu rugi. Contohnya, sapi dan cacing hati. Cacing hati tumbuh dalam hati sapi sebelum bentuknya sehingga sapi terserang penyakit. Cacing hati mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan makanan, yaitu menggerogoti hati sapi. Namun sapi eh, mendapatkan kerugian yaitu dapat terkena penyakit. Lalu kutu pada manusia. Kutu menghisap darah manusia dan manusia merasa gatal atau sakit. Kutu mendapatkan makanan, namun manusia mendapatkan efek samping yaitu gatal dan sakit. Nah, yang selanjutnya ada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ekosistem itu adalah tempat di mana makhluk hidup saling berinteraksi dengan lingkungan mereka. Jadi, misalkan dalam suatu sabana terdapat uh, tumbuhan, terdapat belalang, terdapat uh, katak, ataupun nanti selanjutnya adalah elang, singa, zebra, lalu ada hewan pengurai, itu yang dilakukan ekosistem. Semua yang ada di satu tempat tersebut melakukan interaksi dan saling membutuhkan. Lalu yang kedua, keanekaragaman hayati, yaitu keberagaman makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Misalkan di sabana sendiri, itu ada harimau, mungkin ada
singa mungkin, ada zebra dan makhluk-makhluk lain. Nah, namun semua makhluk hidup itu saling bergantung dalam ekosistem untuk menjaga keseimbangan. Jadi, setiap hewan yang ada di situ mempunyai perannya sendiri-sendiri. Gitu. Nah, kenapa kita harus menjaga alam? Menjaga alam itu, menjaga kelestarian alam itu adalah tanggung jawab kita semua. Karena eh, kita membutuhkan alam untuk keberlangsungan hidup manusia. Dan penting untuk menjaganya karena akan akhirnya bila anak cucu kita nanti masih mendapatkan hal yang sama seperti apa yang kita dapat pada hari ini. Cara menjaganya bisa dengan menanam pohon, mengurangi sampah, melestarikan satwa dan tumbuhan langka. Nah, sekarang ada nyanyian mengenai simbiosis tadi. Jadi simbiosis itu ada tiga. Yang pertama mutualisme, komensialisme, dan parasitisme. Seperti yang kata kunci yang sudah Bapak jelaskan tadi, mutualisme itu saling menguntungkan. Lalu komensialisme itu tak untung tak rugi. Lalu parasitisme adalah satu untung dan satu rugi. Nah, setelah kalian melihat video tadi dan juga sudah Bapak jelaskan terkait materi pada pagi hari ini, mungkin yang kegiatan selanjutnya adalah kita akan melakukan mengerjakan lembar kerja murid, lembar kerja yang kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini adalah pohon simbiosis. Jadi nanti Bapak akan membuatkan sebuah pohon kosong yang Bapak akan bentuk menjadi tiga kelompok. Kelompok satu kelompok parasitisme, kelompok dua komensalisme, kelompok tiga mutualisme. Kalian nanti bisa membuat, kalian bisa, nanti bisa menuliskan eh, simbiosis apa saja contohnya. Misalkan separatisme itu contohnya adalah ini, mutualisme contohnya adalah ini, dan mutualisme contohnya adalah ini. Dan ditempel di pohon yang sudah Bapak berikan nanti. Jadi kelompok satu menyebutkan parasitisme. Nanti menyebutkan contohnya, menuliskannya lalu menempelkan. Kelompok dua komensalisme, kelompok tiga mutualisme. Nah, setelah kalian mengerjakan, mungkin dari perwakilan masing-masing kelompok bisa maju dan menjelaskan, menyampaikan apa saja sih contoh simbiosis yang sudah didapatkan dari masing-masing kelompok. Kelompok satu bisa menyampaikan contoh simbiosis mekanisme untuk kelompok dua dan kelompok tiga. Mungkin eh, sebelum itu, sebelum maju, mungkin alangkah baiknya eh, untuk melakukan sebuah hiburan terlebih dahulu agar kita lebih fokus dan bersemangat dan tidak ngantuk lagi. Ya. Sudah cukup. Nah, itu yang sebelumnya. Jadi masing-masing kelompok bisa menyampaikan apa saja contoh-contoh parasitisme, komensalisme, dan mutualisme sesuai yang kalian dapat. Bisa dimulai dari kelompok satu, lalu kelompok dua, dan kelompok tiga. Oke, baik, terima kasih. Eh,
perwakilan kelompok yang sudah mau maju dan menyampaikan hasil kerjanya. Dan jadi benar sekali contoh-contoh yang sudah diberikan dari teman-teman kalian tadi. Mungkin eh, bisa mengapresiasi diri kalian masing-masing dengan mengapresiasi dikasih apa, dikasih B, kasih O, kasih B, wow, keren, wow, keren. Ya, untuk kesimpulan pada pembelajaran materi hari ini yaitu hubungan antar makhluk hidup di alam sangat penting untuk keberlangsungan hidup bersama. Lalu yang selanjutnya, setiap makhluk hidup memiliki peran yang saling mendukung dalam ekosistem. Lalu yang selanjutnya adalah mari kita jaga alam dan hubungan antara makhluk hidup agar tetap seimbang. Nah, sebelum itu, namun sebelum mengakhiri pembelajaran, untuk melakukan refleksi serta evaluasi, Bapak akan membagikan soal yang bisa kalian kerjakan dan Bapak beri waktu sekitar 15 menit. Tidak banyak-banyak, soalnya hanya 5 menit. Nanti kalian kerjakan selama 15 menit lalu dikumpulkan ke depan. Saya dimulai dari sekarang. Baik, karena sudah menunjukkan semua atau ada yang belum, sudah buka. Mungkin bisa Bapak koreksi terlebih dahulu. Nah, setelah Bapak koreksi, ternyata dari kalian semua sudah memenuhi KKTP pada pembelajaran hari ini. Sehingga uh, selanjutnya Bapak akan memberikan soal penghayatan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Terima kasih. Nah, kelas 3 sudah mau memperhatikan selama pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna untuk kehidupan kita semua. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, semoga lancar, mungkin bisa ditutup terlebih dahulu dengan doa. Doa kelas dengan pimpin. Eh, Baik, terima kasih. Bapak akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.